siapa tuh yang bikin isu, yang bikin wacana, katanya ruang ganti Real Madrid lagi panas. Kenapa panas? Ada orang bakar sate di ruang ganti Real Madrid. Aduh, ada-ada aja orang ya bikin berita, nyebarin isu lah, bla 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 bla. Atau ada pemain problematik lah yang bikin Xabi Alonso dipecat sama Florentino Perez sebagai presiden Real Madrid, ya kan. Ada aja berita ya. Menurut gua berita-berita kayak gitu, apa jangan-jangan bener ya? Gua gak yakin sih. Tapi kita berandai-andai aja ya, berandai-andai aja. Seandainya emang itu ada kejadian kayak gitu, seandainya nih, kan sekarang di media sosial banyak yang ngomongin tuh, ya kan, bilang, wah ini Real Madrid nih yang problematik, katanya egonya tinggi, misalnya siapa, Vinicius Junior. Terus juga ada yang bilang Mbappe tuh kelihatan pas di lawan Barca ya, pas ngasih guard of honor tuh, apa, apresiasi lah ketika penyerahan piala buat Barcelona di Piala Super Copa tuh, ya kan. Mbappe ada video yang gini-gini tuh, katanya ada menyimpulkan itu Mbappe nyuruh Real Madrid itu harus kurang ganti. Enggak sih menurutnya, mungkin Mbappe begini-begini lagi latihan jadi tukang parkir kali tuh, ya kan, mungkin, ya kan. Ini orang suzon aja ente, ya kan. Tapi kalau kita ngelihat permainan Real Madrid ya, kita nggak ngomongin di zaman Arbeloa nih, kan baru satu pertandingan. Di zaman Xabi Alonso ya, ini sebenarnya ini permainan Real Madrid udah oke menurut gua sebagai fans Real Madrid, ya kan, sedikit sih ngefansnya. Karena dulu ada Zidane tuh ke situ. Jadi gue ngefans sama Real Madrid, sempet, ya kan, saat ini masih ngefans, tapi ya nggak sebesar dulu pas ada Zidane, ya kan. Menurut gue di eranya Xabi Alonso itu Real Madrid udah oke loh permainannya, ya kan. Biarpun di papan klasmen La Liga ada di peringkat 2, beda 4 poin sama Barcelona, tapi secara permainan dengan pelatih yang baru, Xabi Alonso, ditambah lagi banyak pemain-pemain yang emang sedikit banyak kelihatan lah egonya di atas lapangan tuh, kelihatan banget tuh, ya kan. Contoh misalnya kayak Vinicius Junior, ya kan, abang-abangan senior di Real Madrid, ya kan, abangku Bang Vini, ya kan, tekan dikit lah egonya Bang Vini, ya kan. Ini Real Madrid guys, iya, lu udah bermandi gelar di Real Madrid, tapi kalau dibanding sama CR7 ibaratnya nih, lu mandi gelar di Real Madrid, mandi belum sampai ujung kaki, tapi baru sampai sini nih, baru sampai bahu doang mandinya, ya kan. Kalau CR7 yang bermandi gelar dari Real Madrid udah sampai ujung kaki, dari ujung rambut ke ujung kaki udah basah kuyup aja, nggak gitu-gitu amat, ya kan. Kan Florentino Perez pernah bilang, ya kan, kalau nggak salah ya, nggak ada pemain yang bisa lebih besar dari klub, ya kan. Klub harus ada di atasnya, ya kan. Dan yang menurut gue sih seharusnya ya, ketika sebuah tim sekelas Real Madrid, sebesar Real Madrid dengan pelatih Xabi Alonso, menurut itu udah pairingnya udah oke tuh, ya kan, udah nyatu tuh ibaratnya, udah cocok lah Xabi Alonso dengan filosofi permainannya, ya perpaduan ya, bisa bilang gegen pressing, ball possession yang sangat-sangat tinggi, akurasi umpan juga diperhatiin, itu seharusnya cocok dengan Real Madrid. Ini lihat, kalau kita lihat dari komposisi ya permainan Real Madrid yang ada saat ini nih, ya kan. Yang perlu jadi catatan adalah satu hal adalah kenapa Luka Modric nggak diperpanjang kontraknya, ya kan, padahal udah masih mau tuh main di Real Madrid setahun aja. Lu mau digaji berapapun Luka Modric nggak masalah sebenarnya, ya kan. Karena apa ya, Luka Modric ini salah satu main senior, punya kepemimpinan di atas lapangan, harusnya dipertahanin buat musim ini. Biar apa? Biar ada kalau ada kejadian pemain yang egonya tinggi di atas lapangan, Luka Modric bisa menjadi katalisator. Wah, katalisator ya tuh. Menjadi apa namanya tuh? Menjadi penyeimbang, ya kan, di atas lapangan tuh. Ketika ada personal siapa sih, egonya tinggi di atas lapangan nih, maunya gini. Ya, pelatih didebat lah, sangat perintah pelatih misalnya nggak dijalani sepenuhnya lah. Nah, ini Luka Modric sangat cocok nih jiwanya, kepemimpinannya di atas lapangan untuk menjadi penyambung nih ketika misalnya ada friksi antar pemain sama pelatih. Ini Luka Modric punya skill, punya kemampuan, punya pengalaman untuk menghadapi situasi kayak gitu. Nah, sekarang terbukti kan di Real Madrid nggak ada pemimpin yang benar-benar apa nih, kuat jiwa kepemimpinannya. Sekarang siapa yang bisa diharapin dengan kondisi Real Madrid saat ini nih, yang lagi sering kalahan, ya kan, di Piala Super Copa nggak jadi juara, Barcelona yang juara, di Copa del Rey
resmi tersingkir semalam setelah kalah 3-2 sama tim Segunda Division 2 peringkat 17 loh, peringkat 17 bisa ngalahin Real Madrid 3-2. Iya sih, soalnya Arbeloa adalah nggak bawa 11 pemain Madrid nih, nggak dimasukin skuad di Copa del Rey nih, ada beberapa pemain muda yang dikasih kesempatan. Tapi menurut gua momennya nggak pas Arbeloa. Karena apa ya? Karena lu kan baru nih ngetir Real Madrid, belum ada seminggu umur lu jadi pelatih. Ya kok ngono ya kan? Berani-beraninya mengistirahatkan 11 pemain kunci Real Madrid tuh ya kan. Trent Alexander nggak lu bawa, Mbappe biarpun baru cedera nggak lu bawa, Rodrigo nggak lu bawa. Ini kan pemain yang bisa menjadi pembeda ketika tim lu buntu. Dan kelihatan kan semalam, ya sih ada Vinicius ya kan, tapi ya Vini kalau nggak ada penopang yang biasa main, yang biasa bareng-bareng sama dia, yang nggak bisa jadi apa-apa juga ya kan. Ini artinya apa ya? Real Madrid nggak tergantung sama satu sosok doang. Real Madrid itu ya kalau as a team ya kan. Jangan apa? Arbeloa ini jangan terlalu mengakomodir, dan Martin jangan terlalu ngasih ruang yang terlalu besar terhadap ego pemain nih. Jangan. Lu sebagai pelatih harus bisa memanage ego. Jangan kebanyakan wah si A pengennya begini-begini, oke gue tampung, gue terapin. Kalau bisa jangan tuh. Sekarang belum kelihatan sih kayak gitu. Jangan sampai, karena kan Arbeloa ini kan caretaker nih ya kan. Mungkin cuma berapa bulan doang menukang Real Madrid kan, kemungkinan nanti diganti juga tengah jalan nih. Kalau emang hasilnya minor terus nih, asalnya string minor ya kan. Gue sih berharap nih. Tapi ya sebenarnya sih seharusnya nih opini pribadi gue ya, yang menjadi caretaker di Real Madrid saat ini adalah Raul Gonzalez harusnya. Sang pangeran Bernabeu kan. Seharusnya dia udah pengalaman di Castilla ya kan. Dan di Castilla di bawah Polisan dia tampil oke ya kan. Banyak pemain muda dipromosin ke tim utama Real Madrid. Seharusnya itu Raul Gonzalez saja yang jadi caretaker. Karena apa ya? Dia punya jiwa kepemimpinan, punya orang segen. Berarti orang segen lah Raul Gonzalez dengan kebintangan dia, dengan kepemimpinan dia, dengan sejarah dia di Real Madrid. Orang pasti segen. Kalau Raul Gonzalez yang ada di ruang ganti jadi pelatih. Kalau Arbeloa menurutnya kurang, nggak terlalu ya kan. Itu yang yang jadi yang jadi tanda tanya bagi gue nih. Kok kenapa nggak Raul Gonzalez, kok Arbeloa ya kan? Ya kita nggak tahu nih gimana Real Madrid nanti ke depannya. Gue sih tapi optimis sih gue. Real Madrid bakal bisa bangkit, Real Madrid bakal bisa oke lagi performanya. Kalau nggak saat ini ya mungkin musim depan, kita nggak tahu nih. Tapi ya dukung terus aja lah. Yang penting tetap Hala Madrid. Kita ketemu lagi bersama gue Irwan di konten-konten Punit Awan berikutnya. Salam olah bola.